Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau mengawal band Jisuka dari salah satu artis Amanda. Di tempat ini beliau sedang tampil dan meminta saya untuk mengawasi beliau lah, untuk jangan sampai ketika tampil ada gangguan yang mengganggu ketika beliau tampil. Ini sengaja saya datang ke sini diundang oleh beliau karena beliau ini ketika tampil sering sekali diganggu atau disantet lah. Ada yang datang dari sebelah sana, itu mencurigakan. Sebelah kiri, dari sebelah kiri, sana. Itu ya, itu dukun santet itu. Sudah apa-apa, sudah santai mawon. Yang lain diam, yang lain santai. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. Untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurja Sejati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini saya mau mengawal atau memagari
Ini saya sedang datang di salah satu penampilan dari band Jisuka, dari salah satu artis Amanda. Di tempat ini beliau sedang tampil dan meminta saya untuk mengawasi beliau lah, untuk memagari. Jangan sampai ketika tampil ada gangguan yang mengganggu ketika beliau tampil. Ini sengaja saya datang ke sini diundang oleh beliau karena beliau ini ketika tampil sering sekali diganggu atau disantet lah begitu. Sering suaranya hilang ketika tampil. Makanya saya suruh datang ke sini. Ini kita mau datang ke sana. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Kita datang ke tempat penampilannya dari Mbak Amanda Jasuka. Ini di tempat kafenya, di kafe zona hijau. Itu beliau sedang tampil. Kita kembali bersama. Selamat datang. Siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Jadi buat teman-teman di sini tetap happy semuanya ya. Terima kasih kedatangannya di Cafe Manda di zona hijau cafe. Yang pasti malam hari ini bersama Jisuka kita akan berhappy bareng dan ambiar bareng. Ya, buat semuanya. Nanti buat semua pengunjung yang ingin menyumbangkan suara emasnya boleh banget. Yang mau jamming bareng Jisuka boleh banget, mulai dari lagu pop, lagu dangdut, Indonesia, Inggris, Mandarin, semuanya bakal jalan ya. Yang baru datang selamat datang. Spesial bersama Jisuka di sini. Ada yang datang dari sebelah sana, itu mencurigakan. Sebelah kiri, sebelah kiri, sana. Ada yang mencurigakan itu. Semuanya, pokoknya malam hari ini kita harus Ada yang mencurigakan yang datang itu. Oke. karena apa sih di sini menyediakan berbagai macam makanan dari yang dingin yang panas. Tuh, ada yang mencurigakan itu yang baru datang itu yang pakai topi hitam warna hijau. Di sini. Iya. Sambil menunggu teman-teman Tuh, yang dari baju hijau. musisi Jackson, Yang kita baju hijau. cuap-cuap dulu ya. Tuh, yang baju hijau. Kita Itu mencurigakan itu. Tuh, lihat tuh. Sebentar. Lihat. Maaf ya. Mana sih? Tuh, tangannya lagi tangannya itu nyerang Mbak Amanda yang nyanyi, lihat tuh. Pusing orang itu, lihat yang nyanyi dah. Ada sesuatu yang Ini tidak mempengaruhi kebahagiaan kita ya. ada yang nyerang itu. Yang pakai topi hijau itu. Lihat tangannya yang sebelah sana lagi. Ya teman-teman, pokoknya Manda apapun yang sudah terjadi meskipun pusing mendadak, nggak tahu ini Tuh, kenapa. pusing mendadak katanya Mbak Amanda ini. Suaranya mendadak sedikit. Iya, dari sebelah sini. Nah, itu tangannya, lihat. Kita tuh happy Itu ya. nyerang. Nah, itu. Sambil Itu dukun santet itu. dipesan dulu mak. Tuh. Dipesan dulu. Dari sebelah sini nanti kelihatan. Tuh, kamu belakang saya, dilihat. Maaf ya. Manda. Sambil lihat sebentar ya. Alhamdulillah minasyaitan. Allahumma sholli Ini ala hari ini Manda bakalan Muhammad wa ala alihi wasallam. maaf ya. Jadi gak apa kadang Manda kenapa sih gak biasanya kayak gini. Bismillah. Ya tapi gak apa kita. Itu pun penyanyinya pusing. Pusing. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ambiar bareng, ambiar ya. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. Sudah apa-apa, sudah. Santai-santai Mawar. Yang lain diam, yang lain santai. Udah, dilanjutin aja nggak apa-apa. Dilanjut nggak apa-apa. Dilanjut aja. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dilanjut.
Sudah dilanjut apa yang lain, santai mawon. Kue kayak melindungi anak. Iya, saya dengan izin Allah yang melindungi Mbak Amanda ini. Jadi kamu yang mau nyantet mbaknya ini. Jadi kamu nyantet jarak jauh nggak bisa. Terus sekarang kamu mau nyantet jarak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Allahu Jabbar, Allahu Jabbar, Allah Jadir, Allahu Jabbar, Allah. Ayo keluarin semua ilmu santet kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Ayo, kamu itu loh, kok segitunya gangguin orang lagi usaha. Beliau ini jangan kamu cuma lihat nyanyinya saja, beliau ini juga punya keluarga, ngurusin orang tua. Jangan cuma kamu ngelihat beliau itu nyanyi. Setiap orang tuh berhak berusaha bekerja seperti apapun. Lebih baik beliau bekerja sebagai penyanyi, halal. Terus kenapa kamu gangguin beliau ini? Aku dibayar kok. Kamu dibayar orang. Oh, Untuk apa? persaingan bisnis kok. Orang kalau mau bersaing itu bersaing yang sehat gitu loh. Kerja yang sehat. Boleh sir sehat ramah masalah, tapi aku dibayar. Ya harusnya bersaing itu yang sehat. Tampilkan penampilan yang baik. Jangan malah ganggu dengan cara menggunakan ilmu santet, ilmu sihir. Itu apa kamu itu? Terus kamu ini loh. Dong kamu aja ngurusin orang ini kok. Gimana kamu nggak ngurusin? Yang penting akan dibayar. Kata penggaweanku ini dia. Taman itu nggak tahu orang berjuang seperti apa supaya bisa sukses berkembang. Bukannya malah kamu gangguin seperti ini. Kalau kamu sendiri sedang berjuang, sedang berusaha, terus digangguin gimana? Ya lora gitu. Ya makanya jangan gangguin orang. Kalau kamu gangguin beliau, urusan kamu sama saya. Kalau kamu gangguin beliau, urusan kamu sama saya. Kamu. Emang kamu pikir kamu pakai ilmu santet, pakai ilmu sihir, orang nggak tahu. Walaupun kamu nggak bisa dipegang secara hukum, tapi kamu tetap diajab sama Allah. Jangan, kalau orang-orang yang lain nggak bisa megang kamu karena kamu ganggunya melalui dengan gaib. Lawan kamu juga yang mempunyai ilmu gaib. Saya yang akan maju untuk lawan kamu. Aku sih orang terima dia. Kamu belum terima. Orang terima. Ayo sekarang kamu keluarin semua ilmu yang kamu punya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syir fi sa'iril asma'i wa syifat. Masih penasaran? Ayo keluarin lagi semua ilmu santet yang kamu punya. Ayo keluarin. Saya nggak perlu pakai ilmu apa-apa. Saya cukup menyebut asma Allah saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi syairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asba'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo, keluarin lagi semua ilmu kamu. Ayo, keluarin semua ilmu sandat yang kamu punya. Ya enggak penasaran kamu. Allahumma sholli wa sallim. Allah. Lari. Lari. Udah enggak apa-apa, dilanjut aja. Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa, dilanjut aja. Sudah enggak apa-apa. Kenapa pusing tadi? Pusingnya udah hilang. Iya, orangnya juga sudah kabur. Emangnya tadi kenapa itu? Ya tadi mau mengganggu intinya. Jadi orangnya itu nyantet secara jarak jauh nggak bisa. Terus akhirnya mau mengganggu secara jarak dekat kayak gitu. Jadi ada yang orang yang dibayar dukun santet untuk mengganggu panjenengan kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, sudah, enggak usah takut. Dilanjutkan saja. Yang penting ya baca sholawat itu aja. Ya. Wis enggak apa-apa, istirahat dulu enggak apa-apa. Istirahat, nanti kalau mau dilanjutkan itu. Enggak apa-apa, santai. Siap. Ini di tempatnya jenengan sendiri nih ya. Iya. Namanya ini Zona hijau. di Cafe Zona Hijau. Siap. Inggih. Yang penting ya hatinya selalu ingat kepada Allah, itu aja. Kalau orang namanya orang tidak suka itu, dimanapun tempat orang nggak suka itu pasti selalu ada. Tapi kita nggak penting orang suka atau nggak suka, itu urusan mereka. Yang penting kita nggak ganggu urusan mereka, kayak gitu aja. Terus kalau kita mau berkembang ya memang pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya kalau kita mau berkembang. Yang penting terus tampilkan yang terbaik gitu. Dan semoga saja kalaupun ada yang mau bersaing, ya bersaing dengan cara yang sehat gitu. Tidak dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Iya. Emang sering ada gangguan-gangguan itu ya? Banyak sekali. Tapi ya itu kok kenapa gitu kok. Iya, tidur enggak apa-apa. Jadi panjenengan sendiri itu selama membuka usaha di sini itu banyak gangguannya ya? Banyak sekali. Bahkan nggak masuk akal. Nggak masuk akalnya itu gimana? Ya yang pasti waktu buka tetap kelihatan tutup. Tapi tempat ini kalau buka gitu kelihatannya tutup kayak gitu. Iya. Padahal di sini buka ya. Iya. Ramainya Padahal kayak gini ada loh ya. orang yang di sini juga bilangnya tutup. Jadi kalau orang lewat sini buka gitu dikatakan tutup gitu ya. Iya. Iya, karena salah satunya hal semacam itu karena gangguan sihir tadi, sehingga terlihat tutup walaupun buka. Memang hal semacam ini ada di dunia ini, ada ilmu sihir itu ada. Bahkan baginda Rasulullah sendiri pernah juga disihir. Tapi yang jelas kita juga nggak boleh takut dengan gangguan sihir itu. Kita nggak boleh takut, kita harus tetap optimis karena kita kan punya Allah gitu. Tempat kita memohon pertolongan itu ada Allah. Allah tuh tidak tidur, tidak sare gitu. Jadi ya yang penting jenengan terus berkembang saja. Terus yang penting saya minta untuk jenengan ya diamalkan sholawatnya gitu. Terus nanti yang penting hatinya nggak gampang marah, nggak gampang sedih gitu, nggak gampang was-was kayak gitu. Sudah berapa lama kau usaha di sini? Ya masih belum lama, tapi ya kok sudah kayak gitu loh. Iya. Insya Allah lah nanti kita bantu semampu kita. Makanya ketika kita berusaha juga harus menggunakan kekuatan batiniah. Kekuatan batiniah itu maksudnya sholat malam gitu. Karena kita nggak hanya bisa mengandalkan kekuatan zahiriyah, kita juga harus menggunakan kekuatan batiniah gitu loh.
Ini grup bandnya jenengan sendiri ya? Iya, ada takut. Iya. Jadi ini sudah yang ketiga kalinya kita bertemu beliau itu. Yang pertama kemarin itu yang beliau datang ke Padepokan lalu kesurupan itu, terus berlanjut kita juga pas kemarin itu beliau lagi tampil ya, tiba-tiba tenggorokannya nggak bisa berbicara gitu ya, seperti tercekik. Akhirnya kemarin itu alhamdulillah sudah selesai. Terus yang ketiga ini beliau secara langsung meminta saya untuk mengawal beliau karena masih trauma, dan ternyata memang ini malah yang penontonnya sendiri atau yang pengunjung kafenya sendiri yang ada yang dukun santet tersebut gitu, ganggu beliau ini. Ya, alhamdulillah bisa teratasi lah begitu. Jadi yang penting semuanya pasrah diri kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Nanti setelahnya kita pasrahkan kepada Allah. Karena ya siap. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang berjuang, sedang berusaha terus diganggu oleh orang lain tuh jangan sampailah. Karena apa? Karena beliau mengambil profesi ini pun juga dengan tujuan yang mulia begitu. Dan kita tentunya ya harus membantu siapapun yang mengalami kesulitan tersebut gitu. Kalaupun ada yang nggak suka dengan profesi beliau, bagi saya itu pemikiran satu persatu orang itu tersebut begitu. Sebab ya lebih mulia menyanyi lah daripada mencuri kan begitu. Tidak merugikan siapapun kan begitu. Bagi yang mau mendengarkan ya silahkan, nggak mau ya sudah kan gitu. Yang penting kan nggak merugikan orang lain. Ini profesi yang mulia menurut saya, menyanyi itu gitu. Yang penting kan tidak mencuri gitu. Kecuali kalau mencuri merugikan orang lain, menipu itu baru gitu. Tapi kalau menyanyi kan menyenangkan orang lain ya. Mohon doanya lah untuk semua saudara-saudaraku, karena kita nggak bisa memilih sesuai dengan apa yang kita pilih gitu. Kita sudah berusaha tapi kemampuan kita di situ ya berarti itu yang kita lakukan gitu. Yang penting usaha itu tidak merugikan orang lain kan sudah gitu. Oke, insya Allah nanti kedepannya saya akan berusaha untuk membantu semaksimal mungkin. Tapi ketika saya bantu, saya minta juga jenengan membantu saya. Ketika penjenengan saya bantu, saya minta juga jenengan membantu saya. Ya, mungkin kalau sekarang belum bisa melakukan sesuai dengan apa yang saya minta gitu. Karena memang sesuai dengan profesinya jenengan tidak bisa melakukan itu. Tapi untuk yang lain yang bisa dilakukan ya dilakukan. Apa saja itu? Kayak sholat malam kayak gitu, terus ya berpuasa, terus diamalkan sholawat kayak gitu. Karena saya nggak mungkin menyuruh jenengan, saya walaupun saya minta juga mungkin jenengan belum bisa melakukan kayak semuanya ditutup auratnya secara total, itu tentu belum bisa karena profesinya jenengan sendiri masih menyanyikan begitu. Tapi untuk yang lain yang bisa dilakukan kayak sholawat, kayak sholatnya, terus puasanya diamalkan. Intinya gini, prinsipnya kayak gini. Saya sendiri ketika saya sholat, saya tidak pernah membenci orang yang tidak pernah sholat. Ketika saya bisa memberi, saya tidak membenci orang yang tidak bisa memberi. Ketika saya puasa, kita juga dilarang untuk membenci orang yang tidak puasa. Ketika kita tidak minum minuman keras, kita juga dilarang untuk membenci orang yang minum. Intinya kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Belum tentu kita yang taat, sholat, puasa itu masuk surga, dan yang maksiat itu masuk neraka, itu tidak pasti. Karena apa? Karena ketika seseorang dikatakan taat, iblis itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, tapi akhirnya dilaknat. Karena apa? Merasa dirinya sombong, merasa dirinya lebih baik dan suci. Jadi jangan sampai kita merasa lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Bisa jadi seseorang maksiat lalu dia bertobat, akhirnya masuk surga, diampuni oleh Allah. Bisa jadi orang yang selalu sholat, beribadah, tetapi kalau ada kesombongan, merasa diri lebih baik dari yang lain, ini juga bisa menjadi laknat Allah. Jadi intinya panjenengan ya lakukan semampu panjenengan yang bisa sampai lakukan. Walaupun mohon maaf masih saya sendiri masih melakukan maksiat, masih suka melakukan maksiat, tetapi ketika kita bisa melakukan taat ya kita lakukan. Walaupun kita masih maksiat ya sholawatnya tetap diamalkan, sholatnya tetap dijalankan. Itu yang seperti itu, yang penting saya minta itu aja yang jenengan lakukan. Dan juga nanti kedepannya
Ya kita minta untuk kedepannya panjenengan mendapatkan rezeki yang berkah barokah berlimpah gitu, bisa untuk pergi ke Mekah ke Madinah gitu kan, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah gitu. Terus tentunya ya panjenengan mendapatkan apa ya, jodoh lah yang benar-benar soleh gitu insya Allah kedepannya. Itu doa saya untuk panjenengan sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik semuanya lah kayak gitu insya Allah. Ya kita doakan saja untuk beliau. Terima kasih. Ya, amin amin beliau. Iya. Iya. Ya nanti kita doakan bersama-sama. Insya Allah nanti ini bandnya ini namanya apa? Jesuka ya. Jesuka. Sudah bertanya ini udah hampir 7 kali 8 kali ini. Karena unik ya bandnya itu. Bandnya itu perempuan semua, ya kan? Tapi apa ya? Samsudin ini kayak benar-benar keajaiban. Tadi pusing, hilang gitu. Dan ketika Iya. saya tanya kenapa, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Iya. Yang penting jangan takut. Kenapa saya bilang nggak apa-apa? Karena kalaupun nanti saya kasih tahu yang hal yang itu malah nanti jadi beban. Iya. Yang penting ya, yang penting sampai kuatkan pagarannya. Pagaran yang paling kuat itu satu sabar, yang kedua sholat. Sabar dan sholat ini jadikan pagaran yang paling kuat untuk diri panjenengan. Gitu. Injih. Terima kasih. Siap, monggo dilanjutkan. Boleh mungkin panjenengan matur ini subscribe saya ini. Ya, Sampean punya YouTube sendiri enggak? ada Ada YouTube ya. Nama YouTube sampean apa? Amanda Disuka. Amanda Disuka. Disuka. DZUK. DZ UKA. Suka Injih. Coba matur, coba di subscribe YouTube saya gitu. Buat semuanya, yang pasti hari ini saya sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sama Kesamudin. Buat semua subscriber Kesamudin, barangkali mau subscribe YouTube saya. Insya Allah. Amanda Disuka. Siap. Amanda Disuka gitu. Injih, monggo dilanjut. Terima kasih. Nggih, untuk semua saudara-saudaraku, kita jangan sampai membenci seseorang karena merasa diri kita itu bagus, paling suci itu jangan. Ya kita doakanlah beliau semoga nanti cara penampilannya bisa lebih tertutup, bisa lebih agamis kayak gitu. Ya sekarang kalau beliau belum bisa atau belum mau ya kita hanya mengingatkan dan mendoakan, tapi tidak bisa memaksakan. Dan semoga saja ketika saya datang ke sini kita bisa memberikan hal-hal yang baik lah kepada saudara-saudara kita, karena orang-orang yang datang ke klub-klub malam itu kan sebenarnya orang yang datang ke hiburan malam. Kalau orang datang ke tempat hiburan kan berarti dia butuh kesenangan, butuh hiburan gitu. Berarti di rumahnya dia nggak bahagia, ataukah di dalam hatinya itu tidak bahagia. Padahal kebahagiaan itu ketika hati kita dekat dengan Allah, ketika kita senang dekat kepada Allah, insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat. Seseorang melakukan maksiat karena tidak bisa merasakan nikmatnya taat. Terus mas saudaraku, mohon doanya semoga saja beliau ini diberikan kemudahan rezeki yang berkah barokah berlimpah sehingga nanti bisa bekerja dengan posisi muslimah lah begitu. Yang penting kita mendoakan saudara yang kita yang baik itu sangatlah baik. Yang penting kita nggak merasa paling baik gitu. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.